Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Julianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep laba. Konsep laba. Definisi laba. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari ikhtiar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pendoman investasi, dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasional. Laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik. Hal ini mengukur nilai yang memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya. Laba juga merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban dikurangi pada penghasilan. Kalau beban melebihi penghasilan, maka jumlah residualnya merupakan kerugian bersih. Selanjutnya ada karakteristik laba. Kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Perubahan terjadi dalam suatu periode sehingga harus diidentifikasi kondisi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Dan perubahan dapat dinikmati di distribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran. Asalkan kemakmuran awal dipertahankan, kemakmuran dapat berupa aset bersih perusahaan, modal pemegang saham, kekayaan, investasi, sumber daya ekonomi, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya ada fungsi perhitungan laba. Yang pertama itu ada indikator efisien penggunaan modal atau biaya. Yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja manajemen. Yang ketiga, alat motivasi bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Yang keempat, ada penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang kelima, ada dasar penghitungan dividen. Yang keenam, ada dasar pembagian konvestasi dan bonus. Yang ketujuh, ada pendoman dalam menentukan kebijakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, ada dasar peramalan kondisi perusahaan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada jenis-jenis laba. Nomor jenis-jenis laba, penerima informasi laba, perhitungan laba. Yang pertama itu ada value added, yaitu karyawan, pemilik, kreditur, dan pemerintah, harga jual produk, cost yang dikeluarkan. Yang kedua ada enterprise net income. Nah, ada pemegang saham, pemegang obligasi, dan pemerintah. Revenue, expense, gains, loss, tidak termasuk biaya bunga, pajak penghasilan, dan pembagian dividen. Yang ketiga ada net income to investor. Pemegang saham dan pemegang obligasi seperti butir 2 namun termasuk pajak penghasilan. Income to shareholders. Pemegang saham seperti butir 3 namun setelah dikurangi bunga obligasi. Net income to residual shareholder. Pemegang saham common stock butir 4 namun setelah dikurangi dividen preferred stock. Selanjutnya ada polemik tentang laba. Laba merupakan informasi penting dalam suatu laporan keuangan. Angka ini penting untuk pertama, perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima negara. Yang kedua, menghitung dividen yang akan dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam perusahaan. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan investasi menjadikan pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang. Yang kelima, menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi. Yang keenam, menilai prestasi atau kinerja perusahaan atau segmen perusahaan divisi. Yang ketujuh, perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhannya melalui pembayaran zakat kepada masyarakat. Selanjutnya ada konsep laba dalam aspek tataran atau level semiotika.
Yang pertama, sebagai salah satu elemen akuntansi, laba digunakan sebagai informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, konsep laba harus dipahami sebagai suatu bahasa yang dapat dikomunikasikan maksudnya ke para pengguna. Berikutnya adalah ciri-ciri tiap tataran dalam teori komunikasi. Nah, yang pertama ada tataran, sasaran bahasa, penekanan komunikasi, sintaktika, aspek formal, tanda bahasa atau kosakata atau tata bahasa, operasional, penandaan sematika aspek, isi tanda bahasa atau makna, penafsiran, pelambangan, pragmatika, keefektifan, tanda bahasa atau efek komunikatif, fungsional, atau pengaruh. Selanjutnya ada konsep laba secara ekonomi dan akuntansi. Konsep laba ekonomi, laba dari sisi ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor dari hasil penanaman modalnya setelah dikurangi seluruh biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Sifat laba ekonomia adalah physical income, real income, money income. Definisi laba ekonomia dalam ukuran uang mendefinisikan laba ekonomi sebagai deretan peristiwa yang dihubungkan secara dan dengan berbagai tahapan berbeda, yaitu penikmatan laba fisikis, laba nyata, dan laba uang. Memiliki pandangan berbeda dengan mengaitkan konsep laba ekonomi dan bunga. Lalu dihubungkan dengan peningkatan barang modal selama waktu tertentu. Sedangkan mengembangkan kedua konsep di atas dengan mendefinisikan laba ekonomi sebagai jumlah maksimum yang dikonsumsi selama suatu periode dan pada akhir periode masih memiliki kekayaan yang sama seperti pada awal periode. Money maintenance general. Forecasting forward money maintenance dalam ukuran tenaga beli umum produktif, capacity maintenance general. Forecasting forward productive capacity maintenance. Selanjutnya ada konsep laba secara ekonomi dan akuntansi lanjutan. Konsep laba akuntansi. Sifat laba akuntansi. Laba dari sisi akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dan biaya produksi. A. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu timbulnya pendapatan dan biaya untuk mendapatkan pendapatan tersebut. B. Laba akuntansi didasarkan pada postulatat atau periodik laba, artinya merupakan prestasi perusahaan dalam bidang keuangan pada periode tertentu. C. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan pengukuran dan pengakuan. Definisi laba akuntansi. Selanjutnya ada D. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan. Laba akuntansi merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Menurut Bill Cole, laba akuntansi secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan realisasi yang timbul dari transaksi periode tersebut dan biaya histori yang sepadan dengannya. E. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching atau artinya hasil pendapatan dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam periode yang sama. Konsep laba akuntansi. Pada laba akuntansi dikenal konsep replacement cost income dengan dua komponen laba, yaitu current operating profit atau perhitungan dari pengurangan biaya pengganti atau bisa disebut replacement cost dari penghasilan. Yang kedua, realized holding gain and loss, yaitu perhitungan perbedaan antara replacement cost barang yang dijual dengan biaya historis barang yang sama.
Selanjutnya ada konsep laba secara ekonomi dan akuntansi lanjutan. Perbandingan antara laba akuntansi dan laba ekonomi, aspek pembeda laba akuntansi, laba ekonomi. Yang pertama ada sudut pandang pemaknaan, kayasaan akuntansi, penyusunan standar, dan penyusunan statement keuangan pemegang saham. Yang kedua ada dasar pengukuran biaya, histori biaya kesempatan dan nilai pasar. Yang ketiga ada pengertian ekonomi, kelayakan jangka panjang, penilaian jangka pendek. Yang keempat ada makna depresiasi alokasi, biaya penurunan, nilai ekonomis. Yang kelima ada unit pengukur nominal rupiah, daya beli. Yang keenam ada konsep dasar yang melandasi kontinuitas usaha atau asas akrual, likuiditas atau nilai tunai. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila kurang jelas atau kurang mengerti, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.